Konnichiwa minasan. Jumpa lagi bersama Nihongo TV. Di video kali ini kita akan melanjutkan simulasi soal SSW Keigo Bahasa Indonesia Part 2. Sebelum menonton jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Soal ke-11. Berikut urutan mencuci tangan yang benar adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun cair. 2. Menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. 3. Menggosok ujung jari dan punggung jari dengan telapak tangan. 4. Menyemprotkan alkohol secukupnya dengan menadahkan tangan, posisi jari menekuk. 5. Menggosok punggung tangan dengan telapak tangan satunya. 6. Menyilangkan jari jemari dan menggosok sela-sela jari kedua belah tangan. 7. Memenggam ibu jari lalu menggosok dengan memuntir. 8. Menggosok tangan sampai kering. 9. Menggosok pergelangan tangan. A. 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. B. 1, 4, 3, 6, 7, 2, 5, 9, 8. C. 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8. D. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3, 8, 9. Jawabannya adalah A. 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Penjelasannya terdapat di buku halaman 36 tentang urutan mencuci tangan dengan alkohol. Soal ke-12. Hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan punggung perawat lansia antara lain. A. Memberi beban pada pinggang. B. Memperbesar landasan penopang dan merendahkan pusat gravitasi berat. C. Menggunakan grup otot kecil. D. Mengecilkan landasan penopang dan mempertinggi pusat berat. Jawabannya adalah B. Memperbesar landasan penopang dan merendahkan pusat gravitasi berat. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 26. Di situ dijelaskan tentang pemanfaatan prinsip mekanikan tubuh untuk menjaga kesehatan. Lanjut soal ke-13. Penyakit menular adalah penyakit di mana bibit penyakit masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Manakah yang tidak termasuk ke dalam jenis sumber infeksi? A. Keringat. B. Darah. C. Tinja. D. Air liur. Jawabannya adalah A. Keringat. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 33 yang menjelaskan tentang jenis sumber infeksi antara lain darah, tinja, dan air liur. Soal ke-14. Bagian dari fungsi lobus frontal yaitu A. Indera pengecap, penilaian, pemahaman. B. Penciuman pengendalian gerakan, emosi, semangat, dan kemauan. C. Pendengaran, pemahaman bahasa, pengetahuan, dan memori. D. Penciuman, penilaian, pengetahuan, dan penglihatan. Jawabannya adalah B. Penciuman, pengendalian gerakan, emosi, semangat, dan kemauan. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 88. 4 area dan fungsi otak besar. Yang pertama fungsi lobus frontal yaitu untuk penciuman pengendalian gerakan, emosi, semangat, dan kemauan. Soal ke-15. Homeostatis sistem yang bekerja mempertahankan kondisi tubuh di lingkungan sekitar diatur oleh A. Diensefalon pusat saraf otonom. B. Saraf spinal. C. Saraf kranial. D. Saraf tepi. Jawabannya adalah A. Diensefalon pusat saraf otonom. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 37 tentang bagian otak dan fungsi utamanya. Kalian semua harus mempelajari ini, karena biasanya keluar pada waktu ujian.
Lanjut soal ke-16. Salah satu contoh penataan lingkungan tempat tinggal bagi lansia untuk menciptakan keamanan adalah A. Koridor tidak dibuat susuran. B. Tangga dibuat curam dan berundak banyak. C. Ventilasi ditutup sedemikian rapat sehingga hewan tidak masuk. D. Mengganti keset atau alas lantai dengan anti-selip untuk menghindari terpleset. Jawabannya adalah D. Mengganti keset atau alas lantai dengan anti-selip untuk menghindari terpleset. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 202, di situ dijelaskan tentang penataan lingkungan. Kalian harus mempelajarinya karena ini kemungkinan keluar pada saat ujian nanti. Lanjut soal yang ke-17. Tekanan darah diastolik terjadi pada saat A. Jantung berelaksasi. B. Jantung berkontraksi. C. Merasa tegang. D. Kurang tidur. Jawabannya adalah A. Tekanan darah diastolik terjadi pada saat jantung berelaksasi. Penjelasannya terdapat di halaman 50 yang menjelaskan fase diastolik. Lanjut soal ke-18. Yang dimaksud dengan terapi okupasi (OT) adalah A. Melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas keseharian. B. Melatih kemampuan gerak, seperti berjalan. C. Melatih pengguna yang mengalami kesulitan berbicara dan menelan. D. Melatih pengguna untuk berjalan dan menelan. Jawabannya adalah A. Melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas keseharian. Penjelasannya terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia yang bisa kalian semua lihat di halaman 20, tentang terapi okupasi, yang berfungsi untuk melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas keseharian. Soal ke-19. Manakah istilah-istilah berikut ini yang tidak tepat maknanya? A. Hipoakusis adalah kondisi sulit mendengar suara. B. Afasia adalah gangguan bicara. C. Hemiagnosia adalah gangguan saraf pada mata sehingga hanya bisa melihat sebagian. D. Oralisme adalah bahasa isyarat. Jawabannya adalah D. Oralisme adalah bahasa isyarat. Pengertian dari oralisme itu adalah membaca gerak bibir. Penjelasannya terdapat di buku halaman 83. Kalian semua harus pelajari, karena kemungkinan keluar pada saat ujian. Soal ke-20, soal terakhir di part kedua ini. Menata lingkungan tempat tinggal, bertujuan untuk A. Mencegah pengguna menggunakan alat bantu. B. Mencuci pakaian pengguna agar lansia terbantu. C. Koridor tidak dipasangi susuran. D. Menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan pengguna. Jawabannya adalah D. Menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan pengguna. Penjelasannya terdapat di halaman 211. Kalian juga harus pelajari ini karena sering keluar waktu ujian SSW Kaigo Bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi di part 3 masih tentang simulasi soal SSW Kaigo Bahasa Indonesia bersama Nihongo TV. Untuk lulus ujian kuncinya kalian semua harus rajin membaca bukunya ya, dan pastinya menonton terus video dari Nihongo TV. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.